Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di siang hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali duduk untuk mengkaji kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ketiga, pahala orang yang merealisasikan Tauhid, atau dalam kitab ini man haqqaqa Tauhid dakhalal jannah. Barang siapa yang mewujudkan Tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Jadi kita akan membahas tentang keutamaan Tauhid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa seluruh para nabi dan rasul, dakwah mereka satu, mengajak manusia ke dalam tauhid. Dan itu difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap utusan, dan sungguh kami utus pada tiap umat ini utusan, seorang rasul atau seorang nabi, di mana tugas mereka adalah menyeru kepada umatnya, ani budullaha, sembahlah Allah, esakan Allah, tauhidkan Allah, wajtanibu taghut, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala alias taghut. Itulah dakwah para nabi dan rasul. Nah, di antara para nabi dan rasul ada yang dikenal dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Siapa bapaknya para nabi dan rasul itu? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka di sini pengarang kitab Tauhid ini mencantumkan dalil pertama tentang orang yang mewujudkan Tauhid masuk surga ini. Beliau mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, kemudian qanitan, seorang yang patuh kepada Allah azza wa jalla, hanifan, seseorang yang hanif, yang menjauh dari kesyirikan, walam yaku minal musyrikin, dan dia termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah azza wa jalla. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sifat dari sifat-sifat Nabi Ibrahim, bagaimana beliau
mewujudkan tauhid. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sifat bagi Ibrahim yang kesemuaannya bicara tentang mewujudkan tauhid. Pertama, di sini Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim ini adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Maksudnya imam dalam menyeru kepada kebaikan. Dan kebaikan yang paling agung yang diserukan kepada manusia adalah tauhid. Makanya Ibrahim itu satu-satunya orang yang bertauhid di zamannya. Kalau ibu membuka kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dari kecil, remaja, dewasa, tua, subhanallah, bagaimana Ibrahim itu memperjuangkan tauhid dan layak dijadikan imam percontohan dari imam-imam penyeru tauhid. Ketika Ibrahim remaja, Ibrahim ini pernah diajak oleh ayahnya untuk menghadiri acara Namrud, acara kerajaan. Mungkin kalau sekarang 17 Agustus lah gitu ya, acara negara gitu ya. Tetapi Ibrahim berbohong kepada ayahnya dan mengatakan, ini sakim, Pak, saya lagi sakit, tidak bisa hadir, Bapak saja yang pergi. Padahal Ibrahim tidak sakit, dia bohong sama bapaknya tuh. Tetapi bohongnya Ibrahim ini karena Ibrahim ada misi. Misinya apa? Dia ingin menyelinap ke dalam istana Namrud dan menghancurkan berhala Namrud. Betul saja ketika bapaknya sudah pergi, kemudian rakyat Babil Irak mereka sibuk berhura-hura di jalan-jalan, istana kosong, Ibrahim masuk. Ketika masuk ke dalam istana, masuk ke ruangan khusus tempat berhala disembah di situ. Maka satu persatu berhala itu dipalu oleh Ibrahim dan dihancurkan, kecuali disisakan satu patung yang paling besar. Sengaja tidak dihancurkan. Diletakkanlah palu di patung yang paling besar itu. Selesai acara, maka manusia dihebohkan, terutama sang Namrud dihebohkan, dan pejabat-pejabat negara, karena Tuhannya tumbang dan hancur. Mulailah Namrud kemudian memerintahkan para intelijennya gitu ya, untuk mencari siapa dalang dibalik penghancuran berhala ini. Akhirnya kemudian desas-desus sampailah kabar dan berita bahwa ada seorang fatan yuqalu lahu Ibrahim. Oh, ada anak remaja, anak muda namanya Ibrahim. Dia yang menghancur-hancurkan patung itu. Akhirnya Namrud katakan, tangkap Ibrahim, hadapkan dia kepadaku. Tangkaplah Ibrahim, kemudian diinterogasi. A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, engkau ya yang melakukan ini kepada berhala-berhala kami, patung-patung kami ini. Kata Ibrahim yang sudah mengalungkan palunya di patung yang paling besar mengatakan, bal fa'alahu hadza kabiruhum. Enak saja, yang melakukan bukan saya, yang melakukan itu tuh berhala yang paling besar, karena bukti palunya ada di leher dia. Kalau saya yang melakukan, kan palunya ada di tangan saya, kok palunya ada di leher dia? Berarti dia yang salah. Salahkan tuh berhalamu, katanya. Sambil kemudian mengisyaratkan dengan tauriyah. Maka mereka pun kemudian marah kepada Ibrahim, macam mana kami bertanya kepada berhala itu sementara mereka tidak bisa bicara. Dari sini sebenarnya para penyembah berhala itu sebenarnya paham bahwa patungnya tidak bisa disembah. Omong pun tidak, apalagi diajak ngobrol. Tetapi mereka tidak sadar juga, akhirnya mereka menghendaki hukuman berat kepada Ibrahim, dan Ibrahim dieksekusi, harus mati dengan cara dibakar.
Tetapi karena Ibrahim itu orangnya yang bertawakal kepada Allah, bertauhid kepada Allah, meskipun dibakar, maka Allah berikan mukjizat kepada Ibrahim. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan pada api itu, jadilah kau dingin, selamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Ibrahim selamat. Ini lihat, ini Ibrahim kecil-kecil sudah mengajak dan menentang raja soal berhala. Kemudian tidak cukup sampai di sini, Ibrahim datang ke orang-orang yang sebaya dengan dia, kawan-kawannya. Kemudian malam-malam datang kepada orang-orang yang nyembah bintang itu. Kemudian pura-pura duduk dan mengatakan, oh bintang itu jangan-jangan Tuhan kita. Kawan-kawan yang mengatakan, lihat Ibrahim sudah sadar itu. Karena dia menetapkan adanya Tuhan kita bintang. Senang mereka. Tiba-tiba ketika fajar datang, bintang pun satu persatu hilang. Tiba-tiba Ibrahim mengatakan, cemana nih Tuhan, masa Tuhan tenggelam sama Tuhan terbit? Tuhan kok terbit tenggelam ini gimana ceritanya? Ibrahim hendak mengingkari orang yang menyembah bintang. Kemudian ketemu lagi dengan orang yang nyembah bulan, sama juga. Masa kok Tuhan muncul tenggelam nih, gimana ceritanya? Sampai akhirnya juga membantah orang yang nyembah matahari, sama matahari juga tenggelam. Sampai seperti itu gitu ya. Ibrahim itu luar biasa mendakwakan tauhid. Makanya di sini Allah katakan, inna Ibrahim ummatan. Ibrahim itu adalah ummah, imam di dalam mengajak kepada tauhid dan kebaikan. Makanya walaupun Ibrahim sendirian bertauhid di zaman itu di kota Babil di Irak itu, tetap disebut ummah, imam. Kemudian sifat yang kedua, qanitan lillah. Ibrahim itu orangnya taat, senantiasa taat kepada Allah, menghabiskan hari-harinya untuk sholat, menghabiskan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanifan, dan juga orangnya lurus. Hanifan itu artinya mailun anis syirki, seseorang yang tidak mau mendekati kesyirikan, dekat pun tidak, apalagi sampai melakukannya. Makanya Allah tutup dengan sifat terakhir, walam yakum minal musyrikin. Ibrahim bukan termasuk nabi yang melakukan kesyirikan. Inilah sifat tauhid. Karena orang yang mewujudkan atau merealisasikan tauhid itu ada dua. Ada yang mewujudkan tauhid itu bersifat wajib, ada yang mewujudkan tauhid itu bersifat sunnah. Adapun yang mewujudkan tauhid yang sifatnya wajib, ya tadi, pertama menjauhi kesyirikan, kemudian juga melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian berusaha meninggalkan yang diharamkan. Itu mewujudkan tauhid secara sempurna. Hukumnya wajib. Tapi ada juga merealisasikan tauhid itu hukumnya sunnah, seperti nanti yang kita akan bahas di hadis yang kita akan baca ini. Karena yang mengotori tauhid itu kan bertingkat-tingkat tuh. Pertama kesyirikan. Dan syirik ini bukan hanya mengotori, tetapi menghilangkan tauhid. Yang kedua, melakukan syirkul asghar, syirik kecil. Maka orang yang melakukan syirik kecil, kalau syirik akbar itu kan syirik besar, menghilangkan tauhid. Kalau melakukan syirkul asghar, syirik kecil, menghilangkan kesempurnaan tauhid. Dan juga maksiat-maksiat seperti berdusta, berzina, berjudi, minum arak, maka itu mengotori tauhid. Jadi ada yang sifatnya menghilangkan tauhid, ada yang sifatnya mengurangi kesempurnaan tauhid, ada yang sifatnya mengotori tauhid. Menghilangkan tauhid kalau dia melakukan syirkul akbar, syirik besar. Datang ke kuburan, minta-minta di kuburan. Dulu masih rame-ramenya togel, Bu. Banyak orang yang datang ke kuburan minta nomor, Bu.
minta ke kuburan sudah syirik, minta nomornya maksiat, itu namanya murakkab kejahatannya, kejahatan yang melipat. Kemudian ada yang sifatnya menghilangkan kesempurnaan tauhid. Tauhidnya tidak hilang, cuman kurang sempurna. Itulah orang-orang yang melakukan syirkul asghar, syirik kecil seperti riya, sum'ah. Nah, itu ngurangi tauhid tuh. Ada yang sifatnya ngotori. Memang ini di bawah syirik kecil seperti maksiat-maksiat umumnya, berzina, membunuh, minum khamr, berjudi, menggibah, berbohong dan begitu seterusnya. Nah, itu ngotori tuh. Ya. Lah Ibrahim alaihi salatu wassalam dijadikan percontohan di sini orang-orang yang mewujudkan tauhid. Dia adalah ummah, imamnya orang-orang yang mengajak kepada tauhid dan mengajak manusia kepada kebaikan. Qanitan, dia pun orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa beribadah dan tidak pernah berhenti. Hanifan, dia berusaha tidak mendekati kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, apalagi melakukan kesyirikan. Kemudian dalil yang kedua, mu'alif rahimahullahu ta'ala mencantumkan surah Al-Mu'minun ayat 9, ayat 59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Dan ini alamat orang yang mewujudkan tauhid adalah mereka tidak melakukan kesyirikan, baik syirkul akbar ataupun syirkul asghar, syirik besar ataupun syirik kecil. Karena begini, jangan lagi syirik besar, Nabi itu sama syirik kecil aja takut. Karena ada hadis yang mengatakan innama akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan dan yang paling aku takutkan terjangkit kepada umatku ini adalah syirik kecil. Lah, kok bisa Rasul mengkhawatirkan syirik kecil padahal di sana ada syirik besar? Maksudnya kekhawatiran Rasul ini bukan di jenis syiriknya, tetapi Rasul mengkhawatirkan syirik kecil itu karena samarnya. Samar beda dengan syirik besar, jelas. Tapi kalau syirik kecil itu samar, tahu-tahu nempel, tahu-tahu ada, tahu-tahu syirik gitu ya. Yang sering saya contohkan, ibu umpamanya datang ke masjid, ambil Quran, nggak ada orang tuh di masjid itu. Kemudian ibu baca Quran, kan pasti ikhlas bu ya, nggak ada orang ngaji, pasti ikhlas itu. Mau ria sama siapa? Nggak mungkin ria sama tiang masjid kan itu ya. Nggak mungkin ria sama tembok masjid, ya pasti ikhlas kalau sudah sendirian. Di tengah-tengah ibu baca Quran, tiba-tiba adalah ummahat masuk, 1, 2, 3, nampaknya ada istri Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, umpamanya ya. Mulailah ibu dicantik-cantikkan bacaannya, langgamnya dibuat langgam Melayu, dilenggok-lenggokkan nggak jelas itu ya. Itu mulai syiriknya di situ tuh. Tahu-tahu riak saja, padahal awalnya nggak riak tuh. Atau orang sholat ke masjid, awalnya sholat Allahu Akbar, nggak ada orang, khusyuknya dia sholat itu. Rupanya ada orang masuk, mulai dipanjangkan sholatnya, mulai dikhusyukkan sholatnya, mulai dibaca bacaannya mulai indah. Tahu-tahu riak saja. Itulah yang dikhawatirkan Rasul, bukan dari jenis syiriknya, tapi dari segi samarnya syirik kecil itu, maka Rasul takut. Kalau Rasul takut sama syirik kecil, apalagi syirik besar gitu ya. Makanya jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan. Taib. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbi illa harramahu 'alan nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru. Qal idzan yattakilu. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang bersyahadat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah dengan benar dalam hatinya, kecuali Allah haramkan neraka padanya. Artinya pasti masuk surga. Dan ini adalah kabar gembira bagi para muwahhidin, ahli tauhid.
Coba perhatikan di sini bukunya Husain bin Abdurrahman menceritakan bahwa suatu ketika dirinya bersama Sa'id ibn Zubair. Sa'id ibn Zubair itu seorang tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, salah seorang yang dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf pada fitnah Abdurrahman ibn Ash'as saat fitnatul Qurra. Dan Sa'id ibn Zubair seorang ahli tafsir, seorang ulama. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Kemudian beliau mengatakan, waktu itu saya sedang tidak mengerjakan sholat, akan tetapi saya sedang terkena sekatan kalajengking. Jadi Husain ibn Abdurrahman ini dia bercerita gitu ya. Jadi suatu ketika dia bersama Sa'id ibn Zubair, kemudian bertanya Husain ini, siapa di antara kalian yang melihat meteor jatuh semalam gitu? Kata Sa'id, dia mengatakan, aku yang melihatnya. Tapi beliau mengatakan takut orang menganggap dirinya ingin menonjolkan kenapa dia bangun malam-malam, disangkanya dia ingin memberitahu bahwa dia sholat malam, padahal tidak gitu ya. Makanya dia mengatakan, waktu itu aku sedang tersengat kalajengking dan tidak sedang sholat. Kemudian dia dikatakan kepada dia, lalu apa yang kau lakukan setelah tersengat kalajengking itu? Kemudian Sa'id mengatakan, aku pun minta diruqyah. Kemudian Husain bertanya lagi, apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian? Saya jawab, sebuah hadis yang disampaikan oleh Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, apa yang disampaikan Asy-Sya'bi kepadamu? Maka kata Sa'id, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Husain yang berbunyi, la ruqyata illa min ainin au hummatin. Tidak ada ruqyah yang lebih manjur selain kepada orang yang terkena ain atau terkena sengatan kalajengking atau yang semacamnya. Kemudian Sa'id berkata lagi, sungguh sangat baik seseorang yang mengamalkan apa yang didengarnya, akan tapi Ibnu Abbas menyampaikan kepada kami sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, uridat alayyal umamu, diperlihatkan kepadaku umat-umat yang banyak. Fara'aitun nabiyya, maka aku melihat ada seorang nabi, wa ma'ahu rahtun, hanya beberapa pengikutnya. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan, ada juga nabi pengikutnya 3 orang saja. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, ada juga nabi yang tidak punya pengikut. Idrufi ali syawadun azim, tiba-tiba ada umat yang sangat besar diperlihatkan kepadaku. Fadhanantu annahum ummati, aku sangka itu umatku. Faqila li, dikatakan kepadaku, kata Rasul, hadhihi ummatuk, hadhihi Musa wa qaumu, hadza Musa wa qaumu, ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun adzim, tapi ketika aku melihat ke tempat lain, rupanya ada kelompok yang jauh lebih besar dari umatnya Musa. Kemudian dikatakan, hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adzab. Dan di antara umatmu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Jadi ceritanya begini, Bu. Ya. Jadi Nabi SAW itu suatu ketika bermimpi. Jadi di dalam mimpinya itu Rasul diperlihatkan para nabi dan juga para pengikutnya. Ada nabi tidak punya pengikut. Ada nabi yang 1 saja pengikutnya. Ada nabi yang 3 orang saja pengikutnya. Tapi ada juga nabi yang banyak pengikutnya seperti Musa. Nah, bayangkan, apakah nabi yang tidak punya pengikut itu dikatakan tidak berhasil berdakwah, Bu? Menyampaikan tauhid, berhasil. Lalu kenapa tidak diikuti orang? Bukan barometer bahwa orang itu di atas kebenaran harus diikuti orang banyak atau tidak. Ya. Karena keberhasilan dakwah itu bukan ramainya orang, tetapi keberhasilan dakwah itu berhasilnya dia menyampaikan kebenaran. Soal dia ikut atau tidak itu taufik dari Allah.
Allah mengatakan innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Engkau ini hanya menyampaikan saja wahai Muhammad, bukan memaksa mereka. Jadi keberhasilan dakwah itu kalau ibu bisa menyampaikan kebenaran. Umpamanya ada keluarga yang mungkin belum hijrah, kayaknya segan mau nasihati keluarga itu, berat kayaknya, takut nanti disangkanya saya pula sok-sokan, kan ada Bu ya. Atau mau nasihati kawan kayaknya karena habis hijrah ini mau nasihati kawan, takut pula saya ustazah-ustazahan gitu ya, atau buhajah-buhajahan gitu ya. Kan ada orang yang takut diejek gitu ya. Tidak perlu takut Bu. Biarlah anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu bahasanya. Artinya tetap kita berdakwah, sampaikan kebenaran. Soal dia terima tidak itu urusan Allah, tetapi keberhasilan dakwah itu ketika kita bisa menyampaikan kebenaran. Karena tugas kita selesai sampai di situ. Karena buktinya ada nabi yang nggak punya pengikut, ada nabi yang 2 pengikutnya, ada nabi yang 3 pengikutnya, ada juga yang banyak gitu ya, seperti Musa dan kaumnya dan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ketika Rasul melihat umatnya banyak sekali gitu kan, karena begini Bu, 2/3 penduduk sorga itu umat Islam. Umat Islam itu datang belakangan tapi masuk sorga duluan tuh. Jadi Nabi SAW diperlihatkan umatnya banyak sekali. Kemudian dikatakan, wahai Muhammad, sekian banyak umatmu itu dikecualikan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Padahal manusia itu kan jumlahnya banyak, kenapa 70.000? Ya, apakah ini pembatasan di 70.000 atau tidak? Kata ulama ini bukan pembatasan, bisa lebih. Tapi yang jelas bahwa ada umat itu tidak dihisab, tidak diazab. Padahal Bu, di padang mahsyar itu kalau orang berdiri di padang mahsyar itu, kalau mengikuti waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan waktukan di padang mahsyar bagi orang-orang kafir itu 50.000 sanah. 50.000 tahun orang berdiri di padang mahsyar itu. Berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa jongkok, tidak bisa berbaring. Matahari 1 mil di atas kepala, keringat bercucuran, panas luar biasa, tidak ada makan, tidak ada minum, tersiksa sama sekali. Akhirnya kemudian mereka menunggu kapan mereka akan dihisab. Tetapi orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, mereka tidak akan sempat berdiri di padang mahsyar, mereka tidak sempat dihisab. Mereka direct masuk sorga, keluar dari kubur saja langsung masuk sorga Bu. Tidak ada proses hisab-hisaban, apalagi masuk neraka diazab, tidak. Direct masuk sorga. Oh, itulah siapa yang mewujudkan tauhid masuk sorga tanpa hisab dan azab. Kemudian ketika sahabat mendengar kok 70.000, apakah mereka anak-anak sahabat? Apakah mereka sahabat? Atau mereka anak-anak terlahir dari orang yang tidak menyekutukan Allah? Macam-macam Bu. Orang itu menerka-nerka siapa 70.000 ini, siapa 70.000 orang ini. Sampai akhirnya ketika mereka bertanya, Rasul enggak menjawab. Rasul pun bangkit kemudian pergi. Lah orang-orang ini bertanya, kira-kira siapa ya? Siapa ya? Maka kemudian setelah Rasul kok bising kali di luar ini, ngomong apa ini para sahabat ini? Akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menjelaskan ciri-cirinya orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, dan semua cirinya bicara tentang orang yang merealisasikan tauhid. Apa itu? Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Yang kedua, wala yaktawun. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang yang sempurna tauhid adalah orang yang tidak melakukan 3 perkara dan melakukan 1 perkara. 3 perkara yang tidak boleh lakukan: 1, minta ruqyah; 2, minta diobati dengan besi panas yang dibakar; 3, tidak tatoyur, menganggap hoki ataupun sialnya karena sesuatu; dan yang keempat, senantiasa hati kita menambatkan diri kepada Allah alias tawakal. Pertanyaannya, kenapa minta ruqyah?
dikeluarkan dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan adab. Apa kan boleh diruqyah? Rasul aja pernah diruqyah. Siapa yang meruqyah Rasul? Jibril ketika dia disihir oleh Labid bin Asam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga pernah meruqyah Rasul saat marad mautihi, sakit menjelang kematiannya. Dan sahabat pun pernah diruqyah. Lalu kenapa kemudian orang yang minta ruqyah mengurangi kesempurnaan tauhid? Diruqyah dengan minta ruqyah beda, Bu. Kalau minta ruqyah memang ibu datang ke saya, Ustaz tolong ruqyah saya, itu minta ruqyah namanya. Tapi kalau seandainya ibu sakit, suaminya minta sama saya, Ustaz tolonglah ruqyah istri saya, ibu tidak minta ruqyah, karena yang minta bukan ibu, suaminya. Kecuali ibu membisikkan suaminya, tolong bang bilang sama Ustaz ruqyah saya, itu minta ruqyah namanya. Lewat orang kan gitu ya. Pertanyaannya, kenapa minta ruqyah mengurangi tauhid? Begini ya, orang kalau sakit kemudian minta ruqyah kepada seorang peruqyah atau pakar ruqyah, tiba-tiba sembuh, dikhawatirkan gara-gara dia sembuh dari penyakit, gara-gara diruqyah, akhirnya hatinya tertambat kepada sang peruqyah, atau dia menganggap bahwa yang menyembuhkan adalah mantra dan bacaan si peruqyah. Itu yang dikhawatirkan. Karena biasanya begini, umpamanya ada 10 orang ahli ruqyah, yang satu berhasil, mantap tuh yang itu tuh. Antum kalau ruqyah sama si anu itu belum dibacakan Quran, baru dipegang jinnya melesat tuh, namanya kan. Hebat kali ya. Baru dilihat saja jinnya ketakutan. Ini kan yang menyembuhkan bukan peruqyah. Yang menyembuhkan bukan bacaan peruqyah, yang menyembuhkan Allah. Makanya karena ada kemungkinan hatinya tertambat kepada sang peruqyah atau bacaan sang peruqyah, itulah kenapa minta ruqyah itu tidak dilarang, tetapi mengeluarkan dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan adab. Tetapi kata para ulama, kalau memang penyakitnya tidak bisa tidak kecuali harus dengan ruqyah, maka tidak masuk pada larangan. Pemanya orang kesurupan, tidak mungkinlah datang ke dokter disuntik. Ya. Orang kesurupan datang ke dokter dioperasi. Apa yang mau dioperasi? Emang jinnya dalam tubuh dioperasi dibuang? Emang tahu dia jinnya di mana? Jadi kalau memang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ruqyah, maka minta ruqyah tidak apa-apa. Itu darurah. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Tidak mengeluarkan dari 70.000. Tapi kalau seandainya sakit-sakit biasa, sakit kepala minum bodrek sembuh, minta ruqyah. Kan aneh gitu ya. Mencret minum estrosop sembuh, minta ruqyah. Orang mencret di ruqyah. Jadi dikit-dikit minta ruqyah, dikit ini tidak boleh. Ya, kecuali kalau tidak ada obat kecuali dengan ruqyah, beda. Ini satu. Yang kedua, wala yaktawun, ataupun yang melakukan pengobatan dengan besi panas. Karena zaman dulu kalau orang terkena sabetan perang, orang dulu kan perangnya main pedang ya, depan-depanan. Orang sekarang orang di mana pelurunya kemana. Kadang-kadang nggak ketahuan, gaya sniper, tahu-tahu mati saja. Kalau orang dulu kan perang kan hadap-hadapan, pakai pisau, pakai tombak, pakai belati, pakai panah, pakai pedang gitu ya. Sehingga terkadang terkena sabetan, terkena luka, dan perobatan di zaman dulu tidak seperti sekarang. Luka sedikit, dikit-dikit alkohol, betadin, macam-macam ya. Sunlek, apa namanya kok sunlek pula? Apa namanya itu? Betadin, apalah intinya lah yang untuk luka itu kan. Jadi kalau sekarang kan banyak orang, zaman dulu kan tidak ada begitu-begitu itu. Maka kalau seandainya bekas sabetan pedang kemudian membusuk, nanti bisa diamputasi. Makanya untuk menghilangkan bakteri-bakteri bekas sabetan pedang itu biasanya dibakarkan besi sampai merah, kemudian ditempelkan di bekas lukanya ya, untuk membunuh bakterinya supaya jangan sampai membusuk dan diamputasi. Itu zaman dulu gitu. Tapi Islam kemudian melarang, tidak boleh mengobati dengan sistem seperti ini. Kenapa? Karena akan mengurangi tauhid. Apa yang kurang tauhidnya? Karena kalau orang yang diobati dengan besi panas itu nanti takutnya sama besi lebih besar dibandingkan sama Allah. Tengok besi itu udah takut duluan dia.
Akhirnya melebihi takut dia kepada Allah, lebih takut ke besi. Disitulah hilang kesempurnaan tauhid dari segi perasaan takut. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun. Tatayyur itu diambil dari burung. Sebab orang-orang Arab dulu, kalau mereka menerbangkan burung merpati, kemudian kok terbangnya ke Syam, maka mereka tidak akan jalan. Kenapa? Karena Syam disebut Syam minas syu'mu. Karena kenapa negeri Syam disebut Syam namanya? Dalam bahasa dari syu'mu, syu'mu itu sial artinya. Jadi kalau terbangnya ngarahnya, umpamanya ini orang Arab mau berangkat ke Yaman atau ke Syam, kemudian burungnya diterbangkan, ngarah ke Syam, nggak jadi berangkat berniaga itu. Kenapa? Takut sial. Pokoknya burungnya ngarah kemana saja nggak apa-apa, tetapi jangan ke arah Syam, pasti syu'mun, dia sial. Makanya perbuatan tersebut disebut tatoyur, karena menggantungkan untung dan buntung itu ke burung. Ya, maka tatoyur itu zaman jahiliyah, Bu. Ya, kalau zaman sekarang bukan hanya tatoyur, macam-macam, ke ikan lohan, nong-nongnya itu, ya kan? Oh, nong-nongnya makin besar, hokinya makin besar katanya. Kemudian garis-garisnya, oh nampak itu bentuk Muhammad, padahal matanya yang kabur gitu ya. Tidak ada bentuk-bentuk Muhammad, ya kan? Seolah-olah dibentuk-bentuk aja, kayak nanti ada awan gitu ya, bentuk Allah, kemudian diviralkan, lihat Allah ada di awan. Kayak emang Allah begitu, emang bukan. Kadang-kadang orang kemudian dihubung-hubung kait dengan tatoyur, itu masalahnya. Bukan hanya ke ikan-ikan, ya kan, sampai ke pohon-pohon, sampai ke masalah dulu apa namanya itu, toke gitu ya. Toke aja bisa membawa hoki gitu. Toke, ya Allah, toke itu wajib dibunuh tuh. Ya, suruh dibunuh sama Nabi itu toke. Wazak dalam bahasa Arab itu karena niup-niup di apinya Ibrahim. Orang semua binatang memadamkan api Ibrahim, si toke pula dia niup-niup supaya besar apinya. Makanya kemudian diperintah untuk dibunuh. Dan yang sejenis toke, cicak gitu ya, itu yang sejenisnya. Jadi tatoyur di zaman sekarang ini beralih gitu ya, beralih kepada yang didengar, beralih kepada yang dilihat, beralih kepada yang dipikirkan, beralih kepada yang dimimpikan, semua jadi tatoyur. Ibu mimpi malamnya apa gitu kan, disabet buntut ular, udah bingung dah paginya itu, udah bingung, stres, ini kait-kait dengan ular masalahnya. Dan suami saya mau begini begitu kan itu ya. Nah, jadi mimpi pun jadi tatoyur di zaman sekarang ini. Kalau dulu kan tatoyur burung saja. Kadang-kadang ada burung malam-malam. Kalau dulu kan burung gagak atau burung hantu, burung apa, pasti ada orang mati nih gitu kan itu. Udah pusing aja orang di rumah itu. Jangan-jangan siapa nih yang mati katanya. Burungnya pula di depan rumah atau di atap rumah gitu ya. Udah stres sampai pindah rumah dia. Ya, takut dia yang mati. Ya, jadi tatoyurnya ada macam-macam. Ya, sesuatu yang dilihat, lihat apa gitu. Atau mungkin badan kita gatal-gatal gitu ya, mungkin tangan kiri gatal-gatal, wah ini jangan-jangan orang yang diutangi datang nih kan, debt collector datang nih. Kalau yang gatalnya tangan kanan nih mau dapat uang katanya, kalau yang gatalnya tangan kiri debt collector yang datang katanya. Gitu ya Bu ya. Jadi orang sekarang ini aneh-aneh tatoyurnya. Lah itu mengurangi tauhid itu, mengurangi tauhid, ini tatoyur namanya. Wala yatatayyarun. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tawakal kepada Allah. Subhanallah, tawakal itu ya, si seafdol-afdolnya tauhid tawakal itu. Karena orang tawakal itu tenang hatinya. Dia yakin bahwa Allah yang mendatangkan penyakit, Allah yang mengobati. Allah yang mendatangkan kefakiran, Allah yang mengayakan. Allah yang mendatangkan musibah, Allah yang mengangkatnya. Yakin orang tawakal itu. Makanya hidupnya orang tawakal tenang, karena dia bersandar kepada qada dan qadar. Sebab orang yang tidak bersandar kepada qada dan qadar, hakikatnya dia tawakal. Dia tidak sadar bahwa musibah dia sudah ditulis 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Akhirnya seolah-olah kalau dia kaya, Allah sedang memuliakan. Kalau dia miskin, Allah sedang menghinakan. Akhirnya begitu. Ya, kalau sehat Allah lagi sayang, kalau sakit Allah lagi benci. Nah, bahaya kalau gitu ya. Maka tawakal ini mengurangi tauhid.
Lah siapa yang menjaga dari 4 perkara, tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak tatayul, senantiasa tawakal, maka orang itu akan dimasukkan pada 70.000 orang masuk surga dan masuk surga tanpa hisab dan adab. Yang paling berat yang terakhir, Bu. Kalau orang minta diruqyah mungkin bisalah kita tidak mau ruqyah sendiri gitu ya. Kalau minta kai memang nggak mau kan diobati besi panas. Atau tatayur mungkin kita khurafat nggak yakin gitu. Tapi kalau tawakal yang susah. Ya, tawakal yang susah gitu ya. Karena apa? Contoh nih umpamanya musim-musim kemarin corona kan itu banyak orang yang di PHK dari PT, dari perusahaan. Kadang-kadang kalau orang nggak tawakal, mukanya kiamat kayaknya. Kayaknya Allah itu ada di perusahaan dan Allah tidak ada di luar perusahaan kan itu. Seolah-olah kalau sudah keluar PT, keluar pekerjaan, dah pusing dia. Kerja di mana ini kan? Makan apa? Oh, udah macam-macam tuh otak dia tuh. Padahal Allah mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki kalian, anak-anak kalian. Kenapa bingung? Ya kan? Sehebat apapun orang cari rezeki segitu-gitu juga dapatnya ya. Karena sudah ditakdirkan memang segitu. Lah ini hadis ini bicara tentang kesempurnaan tauhid. Tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Ukasah ibn Mihsan. Dia mengatakan, Rasul, masukkanlah, doakanlah aku termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Maka Rasul mengatakan, anta minhum. Oh, kamu termasuk mereka, wahai Ukasah. Tiba-tiba ketika Ukasah didoakan, semua sahabat berdiri. Ngacung, aku juga. Kata Rasul, tidak. Ukasah sudah mendahulukan atau mendahului kalian semuanya. Rasul menutup pintu syaddud dari'ah supaya mereka tidak menyandarkan diri dan tidak semangat untuk beribadah. Lah hadis ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid, bahwa orang yang merealisasikan tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab dan adab. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Wallahu alam. Ini pembahasan bab ketiga. Dan insyaallah nanti minggu depan kita masuk bab keempat. Taib, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang mau bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, misalkan kita mau menasehati keluarga yang belum hijrah Ustaz. Iya. Terus kita tahu dia berbuat kesalahan gitu Ustaz. Tapi kita malas berdebat Ustaz, karena kalau berdebat itu akhirnya nanti bertengkar dia Ustaz. Jadi apa sebaiknya kita sampaikan kebenaran itu atau kita menghindari debat itu dengan secara diam Ustaz? Iya, alhamdulillah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegah dengan tangan. Fa illam tastati fa bilisani. Kalau tidak bisa dengan lisan. Fa illam tastati fa biqalbi. Kalau tidak bisa dengan hati, fadzalika adaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Mencegah kemungkaran ada 3 macam. Kalau ibu mencegah kemungkaran maslahatnya lebih besar dari madaratnya, wajib. Kalau mafsadahnya lebih besar dari maslahatnya, haram. Tapi kalau 50-50 sebaiknya tunggu dulu. Artinya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah adanya kerusakan diutamakan dibandingkan mengambil manfaat. Jadi lihat maslahatnya, Bu. Kalau ibu menyampaikan dakwah kepada keluarga, ada maslahatnya tidak, ada madaratnya tidak, timbang tuh maslahat madarat tuh.
Kalau seandainya maslahatnya besar, dikasihan keluarga ini, Masya Allah ini masih melakukan kesyirikan, masih datang ke dukun, masih percaya tangkal, masih datang ke bomo, masih percaya bahan-bahan klinik dan lainnya gitu ya. Ini kalau mati syirik. Jadi ibu ketika dakwah itu seolah-olah ibu sedang mendakwai diri sendiri. Jadi ketika berdakwah kepada orang itu seolah-olah ibu sedang bercermin. Sehingga ketika kita mendakwai orang, maka betul-betul asas dakwahnya itu di atas kasih sayang, bukan karena kebencian kepada dia. Kita mendakwakan orang itu karena sayang sama dia, jangan sampai terjerumus ke kesyirikan atau dosa-dosa lainnya. Sehingga ketika itu yang terjadi, maka kita akan berhati-hati dalam menyampaikan dakwah, akan lebih lembut lagi. Pertanyaan ibu tadi, gimana nih, ada saudara kita belum hijrah, mungkin belum sholat, atau mungkin masih melakukan hal-hal yang mungkar, dinasihati malah berdebat. Maka yang penting ibu sudah sampaikan. Ya, nggak perlu debat, ngapain debat? Ya, kalau memang kita tidak punya ilmu di situ, nggak perlu debat. Maka cukup disampaikan saja apa yang ibu tahu dari pengajian, dari dalil yang ibu yakini itu kuat, sampaikan. Soal dia menerima atau tidak itu belakangan. Banyak kok para sahabat yang awalnya menentang Nabi, belakangan akhirnya ikut Nabi. Sehingga dakwah itu perlu lama, tulus zaman, lama. Tidak bisa sekali merubah orang. Sehingga tidak bisa hari ini besok, nggak bisa besok bulan depan, nggak bisa bulan depan tahun depan. Tidak bisa dengan ucapan kasih uang, kasih hadiah, kasih senyum, kasih hiburan, kasih apa-apa. Dekatilah dengan berbagai macam wasilah. Terkadang kan ada saudaranya mungkin kurang mampu, ibu mampu. Awalnya sih belum didakwai, pura-pura bantu, tiap bulan ngasih. Lama-lama dia cinta sama ibu. Kalau sudah cinta, apapun yang ibu katakan pasti dia ikut. Tapi kalau dia benci sama ibu, apapun yang ibu katakan semua pahit di telinganya, Bu. Ya, jadinya dalam berdakwah itu usahakan orang suka dulu dengan kita. Bagaimana caranya gitu ya. Jadi hindari debat, sampaikan saja. Ya. Kemudian kalau sudah nampak-nampak ini mau retak-retak keluarga, berhenti dulu di bab itu, palingkan ke bab yang lain gitu ya, supaya jangan terlampau tegang. Kalau tegang nanti malah nggak tersampaikan kebenaran kepada orang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya tentang rupiah. Beberapa pekan lalu atau bulan lalu itu ada rupiah masa kalau nggak salah ya di Iya. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Apakah termasuk yang dari 70.000 orang yang dikeluarkan tadi atau bagaimana? Terima kasih. Syukran, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Kalau seandainya orang datang hanya mengikuti pelatihan ruqyah, Ibu ya. Pengen tahu ruqyah itu kayak apa, pengen belajar minimalnya untuk meruqyah diri sendiri dan keluarga. Tak masalah kalau ingin belajar ruqyah. Tapi kalau umpamanya datangnya minta di ruqyah, kebetulan lah di sana ada acara ruqyah, saya ingin di ruqyah juga, akhirnya minta ruqyah, itu yang tak boleh, Bu. Bukan tak boleh, boleh minta di ruqyah itu, cuman dikeluarkan dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Dikeluarkan karena mengurangi kesempurnaan tauhid, bukan menghilangkan, tidak, mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Jadi ibu jangan minta ruqyah, datang ke situ mau belajar ruqyah. Ya. Jadi dan nggak perlu juga, mungkin kayaknya saya coba-coba aja, saya mau minta ruqyah, jangan-jangan ada jinnya ini di badan saya, gitu ya. Nggak usah, ruqyah sendiri. Makanya ada kisah, Bu, kenapa di Saudi Arabia itu ada orang Indonesia buka praktek di Saudi, rupanya pasiennya nggak ada. Sementara kalau praktek di Indonesia pasiennya banyak. Rupanya setelah diteliti orang Arab itu tauhidnya kuat, kalau mereka sakit maka mereka akan makan obat-obatan herbal-herbalan, habatus sauda, madu, pokoknya yang herbal-herbal lah. Ya, orang Saudi itu.
Kalau ndak sembuh juga tuh dengan obat-obatan yang herbal-herbalan yang ada hadis Nabi seperti madu, zam-zam, kemudian kurma, kemudian kurma ajwa, kemudian habatus sauda. Kalau ndak mempan, mereka meruqyah diri sendiri. Kalau mereka meruqyah diri sendiri nggak mempan juga, maka mereka akan bersedekah. Mereka akan bersedekah. Dan dia niatkan sedekahnya kesembuhan. Kalau sedekah juga nggak sembuh-sembuh, baru datang ke dokter, Bu. Oh, lihat orang Arab tuh. Orang Arab tuh kayak gitu, Bu. Jadi ibu coba praktikkan kalau sakit, minum herbal-herbal dulu. Ya kan? Kalau nggak mampu, ruqyah diri sendiri. Kalau nggak mampu, sedekah, niatkan kesembuhan. Kalau nggak mampu, baru datang ke dokter. Ya kan? Artinya apa? Dokter itu terakhir. Dia tawakal dulu kepada Allah, baru mencari sebab ke dokter. Di kita enggak, jadi kita ini enggak menyandarkan ke dokter dulu. Kalau dokter sudah angkat tangan, baru ke Allah minta sembuh di ruqyah. Ini kan heran gitu ya. Kita ini tauhidnya diakhirkan, mencari sebabnya diawalkan gitu ya. Jadi tauhid dulu, tawakal dulu kepada Allah, minta kesembuhan gitu ya. Makanya itu rupanya rahasia kata dokter itu tentang kenapa pasien tidak banyak datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Gini Ustaz, baru-baru ini kawan anak ada yang baru meninggal ya Ustaz. Waktu Sabtu mau itu pada ngumpul semua gitu kan. Nah terus kita kan tahunya yang Ustaz bilang tadi loh, yang akhir kalamnya la ilaha illallah dan fala jannah gitu kan. Iya. Jadi kita suruh kita tampilin gitu Ustaz. Terus kata keluarganya bilang gini, jangan la ilaha illallah tuh kepanjangan katanya. Jadi bilang Allah Allah aja, takutnya nanti itu napas udah pendek katanya. Nanti pas dia bilang la ilah putus pula napasnya katanya gitu kan. Ibu nggak jawab. Diam aja. Ibu jawab bagaimana kalau kemudian mati? Belum Allah tuh baru mati. Itu apa bedanya? Jadi gimana itu? Ya gimana? Hadisnya jelas, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan orang yang mau sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Itu hadisnya itu. Dalam riwayat lakinu mautakum biyasin. Bacakan orang yang sedang sakaratul maut surah Yasin, tapi hadisnya dhaif. Ada juga yang menghasankan hadis itu, tetapi maknanya membaca surah Yasin ketika sakaratul maut itu untuk memudahkan ruhnya keluar. Ya, bagi yang menghasankan hadis itu maknanya bahwa ketika ada orang sedang sakaratul membacakan Yasin itu supaya mudah keluar ruhnya. Bukan setelah meninggal gitu maksudnya. Karena hadisnya lakinu, talkinkan. Namanya ditalkin artinya orangnya masih hidup. Ya, kalau sudah mati ngapain ditalkinkan kan gitu. Jadi hadisnya lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan orang mati kan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah tauhid. Kenapa disebut tauhid? Karena tauhid itu harus ada dua perkara. Satu yang dibuang, satu yang ditetapkan. La ilaha itu pembuangan, illallah itu penetapan. La ilaha, tidak ada sembahan di bumi ini, tidak ada sembahan yang berhak, dibuang tuh semuanya. Semua sembahan satu dunia kita ambil, kita campakkan, kita buang ke lautan atau kita masukkan ke koper, kita gembok, kita kunci, jangan dikeluarkan. Kemudian kita tetapkan satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid namanya, membuang dan meniadakan. Loh, kalau Allah itu apa yang dibuang, apa yang ditiadakan? Karena arti Allah itu diambil dari Allah itu sebenarnya ilahun, dikasih alif lam, al-ilahu. Tetapi orang Arab itu tidak susah menyebut hamzah di bawah menjadi Allahu, gitulah hasilnya. Asalnya ilah Allah itu dari kalimat ilah dikasih alif lam, al-ilah. Orang Arab berat ngomongnya Allahu. Artinya ilah itu ma'bud yang disembah. Yang disembah ini banyak, pohon disembah, sapi disembah, ular kobra disembah, batu disembah, gunung disembah. Mana satu yang disembah kan itu ya? Berarti harus ada yang dibuang. Tuhan-Tuhan yang disembah yang batil kita buang, satu sesembahan yang hak yang kita tetapkan. Itu baru tauhid, ada yang dibuang, ada yang ditetapkan. Kalau alasannya Ustadz nanti barulah ilaha kemudian dia meninggal,
Kita tidak perlu, itu bahasa logika, Bu. Itu menentang hadis Nabi. Bagaimana kalau baru la ilah kemudian meninggal gitu ya? Ya kan? Allah Maha tahu kok. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mengucapkan la ilaha illallah? Siapa yang nyuruh Nabi? Allah kan? Allah nyuruh Nabi supaya ngomong kepada umatnya, talkinkan orang mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Pertanyaannya, Allah Maha tahu nggak, Bu? Maha tahu. Nggak mungkin Allah nggak Maha tahu. Pasti Allah Maha tahu. Allah Maha tahu ada orang yang ketika sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Allah Maha tahu ada orang yang sakaratul maut baru la mati. Allah Maha tahu bahwa ada orang baru la ilaha mati. Masa Allah nggak tahu? Pasti Allah tahu, gitu loh. Lah Allah yang Maha tahu bahwa ada di antara orang itu yang ketika sakaratul maut dia tidak bisa lengkap mengucapkan. Kenapa dia tidak ngomong sama nabinya? Nah, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, nanti takut orang mengucapkan la ilaha mati, baca aja Allah. Gimana gitu kan? Nah, kenapa nggak ada seperti itu? Ya kan? Jadi tetap bacakan la ilaha illallah. Bukan Allah, karena Allah itu bukan lafaz tauhid. Lafaz tauhid itu la ilaha illallah. Nah, ya, wallahu a'lam. Wa iyyak. Di luar tema, Ustaz. Ya. Bagaimana dengan anak yang baru lahir beberapa jam, terus meninggal, Ustaz? Apakah wajib akikah bagi orang tuanya yang mampu, Ustaz? Sudah berapa hari? Beberapa jam misalkan, tapi udah lahir gitu, Ustaz. Ya enggak lah, kan dia akikah 7 hari, Bu. Kalau jam itu walaupun 7 jam belum lah. Akikah itu 7 hari. Kalau belum 7 hari belum ada akikah. Ya, Bu ya. Karena akikah itu 7 harinya disembelihkan kambing, perempuan 1, laki-laki 2, di situ ditahnik, di situ dicukur rambut, di situ disedekahkan seberat rambut berupa emas kepada fuqara masakin. Kalau beberapa jam itu tidak ada akikah. Ya, jadi karena belum, makanya saya katakan berapa hari. Kalau lebih dari 7 hari mungkin, tapi kalau kurang dari 7 hari belum ada syariat akikah. Wallahu a'lam. Iya, kayaknya cukup. Cepat. Iya. Tapi pada Anda sendiri gitu, kadang masih kalau terdengar seperti malah orang meninggal ini terselubung di hati Anda itu rasanya masih rasa belum siap menerima keadaan saya seperti ini gitu. Kalau ini pertanyaannya gimana seperti ini? Kalau seandainya menimpa ibu gitu ya. Ibu ini dengar orang meninggal. Kemudian dalam perasaan ibu itu kalau menimpa saya kayaknya sebelum siap gitu. Karena meninggalkan anak-anak yang tidak terus siap antara kita menghadap orang tua gitu. Jadi siapnya kapan, Bu? Nunggu siap mana ada. Nunggu siap mati kok nunggu siap pula. Mati itu hak prerogatif Allah itu. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur, pas waktunya. Begini, Bu, coba perhatikan orang yang mati ditabrak. Ada di jalan mati ditabrak. Saya kira sebelum orang itu ditabrak mungkin juga perasaannya sama ibu yang nonton orang nabrak itu. Ya kan? Orang ini ditabrak nih. Ibu nonton dia ditabrak. Saya kira orang yang ditabrak itu sebelum dia ditabrak
itu pikirannya sama dengan ibu yang nonton dia ditabrak. Kenapa? Nggak kepikiran dia bakal mati. Nggak akan kepikiran. Masa orang mati direncanakan dulu? Banyak orang mati direncanakan, tak jadi. Contoh orang bunuh diri. Ada orang bunuh diri ini dan macam-macam obat diminum, nggak mati-mati dia. Bahkan dulu di mana? Di kampung, di mana itu? Yang pura-pura putus cinta ya. Kemudian dia apa namanya? Naruh tali, pura-pura nakut-nakuti pasangannya. Kalau tidak kembali saya bunuh diri gitu ya, sambil talinya ditaruh di leher. Rupanya kepleset. Rupanya kegantung, mati dia, padahal tidak ada niat untuk bunuh diri tuh, nakut-nakuti pacarnya aja, kan? Nah, ini kan terjadi seperti ini karena ajal itu tidak tahu. Bahkan ada orang yang jatuh dari lantai berapa gitu ya, yang secara logika mati, Bu. Rupanya pas dilihat lecet pun tidak, rupanya jatuh ke kasur. Ya kan? Karena belum waktunya masalahnya. Belum waktunya. Bahkan ada tukang bangunan, Bu. Dia loncat, mungkin tingginya cuma 1 meter. Dia loncat itu. Tahu-tahu kemudian kepalanya kejeduk, mati. Ya, selogika tinggi 1 meter, mana ada orang jatuh 1 meter mati itu. Artinya mati itu lo nggak bisa direncanakan. Bahkan di zaman dahulu Bani Israel itu, ketika kita menceritakan kisah Nabi Hazkiel, ada Bani Israel itu terkena penyakit taun, Bu. Jadi orang-orang yang selamat dari taun takut keluar dari negeri yang kena taun itu. Akhirnya kemudian mereka lari ke padang pasir. Rupanya di padang pasir sudah ada malaikat maut nunggu, Bu. Tidak mati dengan taun, mati pula dengan malakul maut. Itu namanya al-hadaru la yamna'ul qadar. Bahwa menghindar dari kematian tidak mencegah kematian lain. Jadi perasaan belum siap sih nggak apa-apa. Kalau ibu mengatakan saya belum siap kayaknya. Melihat anak-anak yang belum ini, itu wajar perasaan itu. Tetapi kan perasaan belum siap itu bukan berarti tidak siap mati. Itu kan hanya perasaan ibu saja. Ya, pasti orang yang semua orang pun seperti itu, belum siap mati. Tapi buktinya yang tidak siap mati pun tetap mati. Ya kan? Artinya bahwa yang ngomong gitu sih sah-sah saja, tidak ada masalah. Tetapi ingat, kata-kata seperti itu maksudnya adalah belum siap dalam hal agama, Bu. Saya kayaknya belum siap, belum banyak sholat, belum banyak puasa, belum banyak ini. Itu bagus, Bu. Tapi kalau siap, saya kayaknya belum siap, Ustaz. Kenapa? Belum beli kulkas, belum beli mobil, ini tanah sebelah belum kita beli. Nah, itu lain ceritanya itu ya. Nah, jadi kalau urusan agama nggak apa-apa. Belum siap, ya. Meminta agar dipanjangkan umurnya supaya berkah. Tapi kalau urusan dunia, ngapain dipanjang-panjang umur kalau banyak dosa? Ya kan, itu bahasanya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.